Selamat pagi adik-adik semua, salam semangat. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3, yang mana materi ini kalian pelajari di kelas 12 Matematika Wajib. Khusus untuk materi ini, kita akan bagi menjadi beberapa video. Yang pertama nanti adalah jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang, kemudian jarak garis dan bidang, dan sudut dalam bangun ruang. Dan khusus untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai jarak antara titik ke titik. Soal dan pembahasannya akan kita tampilkan di video ini supaya bisa membantu teman-teman semua dalam mempelajari materi dimensi 3. Nah, kita mulai dari jarak antara dua titik apabila kedua titiknya diketahui. Jika titik A, koordinat titik A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB, maka AB nanti sama dia dengan akar dari selisih kuadrat selisih dari X-nya, kemudian kuadrat selisih dari Y-nya, dan kuadrat selisih dari Z-nya. Ini biasanya digunakan di rumus ketika kita belajar vektor. Kemudian, jika kedua titiknya tidak diketahui, maka ada tiga cara yang perlu kita ketahui di sini adalah yang pertama, rumus trigonometri harus kita ingat di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian rumus luas segitiga itu adalah setengah AB sin C boleh kalau dia menggunakan trigonometri, atau setengah alas kali tinggi pun boleh, tergantung apa nanti yang diketahui di soal. Kemudian ada nanti teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagoras berbunyi kuadrat hipotenusa adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, di mana dalam segitiga ABC yang saya tampilkan di sini hipotenusanya adalah BC. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjang atau sisi di depan sudut siku-sikunya. Maka berlaku rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC dikuadratkan. Atau apabila nanti ditanya AB-nya, berarti tinggal kita buat rumusnya AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC dikuadratkan. Sebagai contohnya, contoh dari jarak antara dua titik bisa kita lihat dalam kubus ABCD EFGH. Apabila ditanya jarak antara A ke C, maka bisa kita cari nanti segitiga yang mewakilinya, ya. Ini adalah AC-nya, maka bisa kita lihat segitiga ABC, di mana nanti dia siku-siku dia di B. Maka AC-nya sama dia dengan, berdasarkan teorema Pitagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Karena panjang sisinya adalah A, berarti bisa kita buat A kuadrat ditambah A kuadrat, BC sama dengan AB. Dari sini kita peroleh A kuadrat tambah A kuadrat adalah 2A kuadrat, itu adalah AC dikuadratkan. Maka AC sama saja dia dengan akar dari 2A kuadrat. Akar A kuadrat adalah A, akar 2 sama dengan akar 2. Inilah panjang AC-nya atau jarak A ke C. Atau dengan kata lain bisa kita buat di sini adalah panjang diagonal bidangnya untuk sebuah kubus adalah A akar 2, di mana A itu adalah panjang sisinya. Yang mana-mana saja Bang yang merupakan diagonal bidang, kan gitu. AB adalah diagonal bidang, kemudian BD-nya juga diagonal bidang, kemudian yang sini adalah HB, kemudian FC, atau saya buat saja lah ya, yang mana-mana saja di sini, yaitu AC, kemudian BD, kemudian HB, kemudian FC, dan lain-lain. Ada nanti, karena ini ada 6 sisi kubus, berarti 6 dikali 2 ada 12 nanti diagonal bidangnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri yang mana-mana saja diagonal bidang dalam sebuah kubus. Oke, kemudian apabila ditanya lagi AH-nya berapa? Kan gitu ya, jarak antara A ke H. Oke, yang ini nih. Kita lihat untuk mencari AH, berarti kita lihat segitiga ACH. Di mana dalam segitiga ACH, dia nanti akan siku-siku dia di C. Sehingga bisa kita buat bahwa AH kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambahkan dengan CH kuadrat. Oke,
AC kuadrat tadi sudah kita cari, nilainya adalah A akar 2 dikuadratkan ditambah CH, itu adalah panjang sisi dari kubusnya, yaitu A kuadrat. Dikuadratkan coba, A akar 2 berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat, 2A kuadrat tambah A kuadrat, 3A kuadrat. Oke, maaf ini kuadrat ya. Sehingga AH itu nanti sama saja dengan akar dari 3A kuadrat. Akar dari A kuadrat tadi adalah A, akar 3 tetap akar 3. Sehingga panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Oke, yang mana-mana saja diagonal ruang di sini adalah yang AH, kemudian BG, kemudian C, kemudian DF. Itu diagonal ruang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk rumus diagonal bidang dan diagonal ruang ini, yaitu A akar 2 dan A akar 3, ini harus teman-teman ingat biar nanti untuk materi soal-soal selanjutnya teman-teman bisa lebih gampang mempelajarinya ya. Nah, sebagai contoh 1, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Jarak titik H ke titik BC adalah, oke, ini yang ditanya. Coba kita gambarkanlah dulu kubusnya. Inilah kira-kira gambar dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm dan ada sebuah titik di tengah-tengah BC. Misalkan kita buat titiknya itu adalah P ya. Maka jarak antara H ke titik P ini sudah saya tandai dengan garis merah ini. Ingat tadi, untuk mencari jarak antara dua titik, cari sebuah segitiga siku-siku yang mewakili garis yang kita tanya atau titik yang kita tanya ya. Jadi kebetulan di sini bisa kita lihat segitiganya adalah HCP, di mana dia siku-siku dia di C. Biar lebih gampang nanti teman-teman pahami, bisa kita angkat segitiga HCP-nya. Jadi kita lihat seperti ini dia. Ini segitiga HCP tadi, siku-siku dia di C tadi ya. Di mana HC itu adalah panjang atau sisi dari kubusnya, yaitu panjangnya A, kemudian PC-nya itu karena dia pertengahan di HB berarti setengah A ya. Maka bisalah kita cari HP-nya, kan ini yang ditanya. Maka HP dikuadratkan itu nanti sama dengan HC kuadrat ditambahkan CP kuadrat. Ini hipotenusanya, yang ini siku-sikunya ya. Sama dia dengan HC-nya tadi adalah A kuadrat tambah CP-nya adalah setengah A dikuadratkan. Oke, A kuadrat tambah setengah A kuadrat adalah 1/4 A kuadrat. Maka HP sama dengan A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat adalah 5/4 A kuadrat. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa HP sama dengan akar dari 5/4 A kuadrat, di mana akar dari A kuadrat adalah A, kemudian akar dari 1/4 setengah akar dari 5 akar 5. Oke, maaf teman-teman, di sini ada salah pengetikan. Ini harusnya adalah setengah A akar 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat contoh soal nomor 2. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P, maka jarak titik E ke P adalah ya. Untuk soal ini coba kita lihat dulu gambarnya. Ini perpotongan rusuk AC dan BD adalah katanya titik P. Ini sudah kita buat, maka jarak E ke P. Nah, oke teman-teman, ini tadi adalah panjang diagonal bidangnya, AC dan BD diagonal bidang. Berarti karena AC diagonal bidang, maka rumusnya A akar 2 atau sama saja dengan 4 akar 2. Sehingga bisa kita buat AP sama dia dengan setengah AC, atau dengan kata lain setengah dikali 4 akar 2
Sehingga kita peroleh AP-nya adalah 2 akar 2. Oke, kita lihat karena yang ditanya adalah EP-nya, maka bisa kita lihat segitiga EAP di mana dia siku-siku dia di A. Nah, biar lebih mempermudah, kita coba angkat segitiga EAP-nya. Ini sudah kita angkat segitiga EAP-nya. Tadi panjang dari AP-nya adalah 2 akar 2, sudah kita cari tadi. Kemudian AE-nya ini karena dia sisi dari atau rusuk dari kubusnya, maka panjangnya sama dengan 4. Yang ditanya adalah EP-nya, siku-siku dia di A, berarti kita gunakan langsung rumus teorema Pitagorasnya bahwa EP kuadrat sama dia dengan EA kuadrat ditambahkan AP dikuadratkan. Atau dengan kata lain, EP sama dengan akar dari, langsung kita masukkan saja EA-nya 4 kuadrat ditambahkan AP-nya 2 akar 2 dikuadratkan. Kita peroleh 4 pangkat 2 adalah 16, 2 akar 2 dikuadratkan, 2 pangkat 2 4 akar 2 kuadrat 2, 4 dikali 2 8. Maka 16 tambah 8 adalah 24. Atau sama saja dengan 24 itu kan adalah 4 dikali 6. Akar 4 adalah 2, akar 6 tetap akar 6. Sehingga jawaban yang kita peroleh adalah option A. Nah, untuk soal nomor 3, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk katanya 2A cm, titik P, titik tengah FB, dan Q, titik tengah EH. Maka panjang PQ sama dengan. Nah, untuk mencarinya tetap harus kita gambarkan dulu kubus ABCD EFGH-nya ini dengan panjang rusuk tadi adalah 2 cm. Kemudian P titik tengah FB yang ini, kemudian Q titik tengah EH. Berarti Q itu adalah EQ adalah setengah dari diagonal bidangnya. Oke, yang ditanya adalah PQ-nya berapa. Nah, bisa kita lihat segitiganya ya. PFQ segitiganya siku-siku dia di F. Apabila kita angkat segitiganya ini, akan kita peroleh ini segitiga PFQ. Ini setelah kita angkat, FQ itu adalah, lihat di sini ya, FQ itu sama saja dengan setengah dari diagonal bidang FQ. Atau sama saja ini dengan setengah diagonal bidangnya karena dia sisinya 2A, berarti dikali 2A akar 2. 2 dengan setengah habis, maka FQ-nya adalah A akar 2. Ini sudah kita peroleh. FP-nya P di tengah FB, di mana FB adalah rusuk dari kubusnya, maka FP adalah setengah dari AB. Atau dengan kata lain, setengah kali 2A, berarti sama saja ini dengan A. Oke, karena dia siku-siku di PF di F, maka bisa kita cari PQ sama dia dengan PQ kuadrat QF dikuadratkan ditambah FP dikuadratkan. Oke, dengan kata lain PQ sama saja dengan akar FQF atau FQ A akar 2 dipangkatkan tambah FP-nya A pangkat 2 sama dia dengan A akar 2 kuadrat adalah 2A kuadrat ditambahkan A kuadrat. Oke, jadi dari sini 2A kuadrat ditambahkan dengan A kuadrat, nanti kita peroleh 3A kuadrat. Ingat, akar dari A kuadrat habis kuadratnya jadi A, akar 3 tetap kita buat akar 3. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Diketahui ini sebuah limas T, A, B, C, D, di mana panjang dari atau alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 cm. Yang ditanya adalah tingginya. Di sini sudah kita gambarkan ya. Titik aksennya yang ditanya. Lihat titik aksen, kita ambil segitiganya titik aksen C.
Oke, dia nanti siku-siku dia di T aksen. Kenapa? Karena dia adalah garis tinggi, ya. Apabila kita angkat nanti segitiganya T aksen C, kita peroleh seperti ini, ya. Coba yuk kita cari TC-nya tadi sudah diketahui sama dia dengan 5. Kemudian karena ini yang ditanya, perlu kita ketahui T aksen C-nya. Di mana T aksen C-nya itu adalah setengah dari AC. Di mana setengah AC itu sama saja dengan diagonal bidangnya atau 6 akar 2. Maka kita peroleh setengah dengan 6 habis jadi 3 akar 2. Oke, karena TC-nya sudah diketahui, T aksen C-nya juga sudah diketahui, maka bisalah kita cari T aksen T dikuadratkan, sama saja ini dengan TC kuadrat dikurang C T aksen dikuadratkan. Kenapa dikurang? Karena yang ditanya adalah sisi siku-sikunya, ya. Dari sini kita peroleh T aksen T sama dengan akar dari TC kuadrat adalah 5 pangkat 2 dikurang 3 akar 2 dipangkatkan dengan 2. 5 pangkat 2 sama saja dengan 25. Yang ini 3 pangkat 2 9, akar 2 pangkat 2 2. 9 dikali 2 18. 25 dikurangi 18 sama saja dengan 7. Sehingga kita peroleh optionnya yang E. TABC adalah bidang 4 beraturan dengan panjang rusuknya 4 cm. Jika P titik tengah AB dan Q titik tengah TC, maka panjang PQ sama dengan berapa? Oke, kita gambarkan dulu bidang 4 beraturannya. Bidang 4 beraturan berarti dia sama saja dengan 5 segitiga. Ini dia kira-kira gambarnya. TABC, yang mana tadi Q adalah titik tengah TC, maka panjang PQ, ya. P juga adalah titik tengah AB. Coba kita lihat di sini, PQ kemudian PC-nya. Apabila kita tarik sebuah garis dari T ke P yang ini, maka kita peroleh segitiga sama kaki, TP dan CP-nya sama panjang. Kenapa? Karena TP adalah garis tinggi TAB dan PC adalah garis tinggi dari ABC. Karena segitiganya sama sisi, maka TP dan CP-nya sama panjang. Sehingga kita peroleh nanti dari sini bahwa PQ nanti akan siku-siku dia di Q-nya. Karena dia segitiga sama kaki, ya. Dan pastinya TQ-nya sama dengan QC-nya. Oke, apabila kita angkat segitiga PQC, maka akan kita peroleh segitiga PCQ, di mana tadi CQ-nya karena panjang rusuknya tadi adalah 4, berarti CQ-nya setengah dari 4 yaitu 2. Kemudian PC-nya itu yang perlu kita cari dulu. Kita lihat segitiga PBC, di mana dia siku-siku dia di P. Oke, maka PC sama dia dengan akar dari BC kuadrat dikurang PB kuadrat. Sama saja ini dengan BC kuadrat adalah 4 kuadrat dikurang PB-nya setengah dari AB atau 2. 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 12, di mana akar 12 itu kan sama saja dengan 4 kali 3 atau 2 akar 3. Oke, PC-nya sudah dapat, ini 2 akar 3, maka PQ-nya bisa juga kita peroleh PQ kuadrat sama dia dengan PC kuadrat dikurang QC dikuadratkan. Maka PQ sama dengan akar dari PC-nya 2 akar 3 dikuadratkan dikurang QC-nya 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali 3 yaitu 12 dikurangi 4, 12 kurang 4 8. Akar 8 adalah 4 kali 2, berarti ini kan 4 kali 2, maka akar 4 2, akar 2
2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 akar 2 atau yang B. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini dulu video ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian semua mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan guru di sekolah. Untuk kebaikan channel ini, apabila teman-teman mempunyai pertanyaan dan saran, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan menjadi teman belajar kita di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video pembelajaran yang lain. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam semangat.